Puji Tuhan, Shalom, Haleluya. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari Matius 11 ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat 29 juga sampai 30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini diucapkan oleh Tuhan Yesus sebagai undangan bagi semua orang, siapapun dia. Undangan itu berbunyi, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Hari-hari ini kita tidak bisa menyangkal keadaan, situasi mana COVID-19 atau dikenal dengan virus corona lagi merajalela, bukan hanya di Indonesia, bahkan kurang lebih 200 negara telah kena dampaknya. Orang yang biasa bekerja, orang yang mencari nafkah juga turut terganggu. Bahkan ada banyak orang yang mulai mengeluh karena kebutuhan, keperluan, dan pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi hari-hari ini. Biasanya serba lancar, biasanya serba mudah, tapi hari-hari ini terisolasi, tidak bisa keluar rumah, dan akhirnya banyak orang merasa bagaikan beban berat yang mereka hadapi. Tapi Tuhan berkata, marilah kepadaku. Mari datang kepada Tuhan. Mari datang kepada Yesus. Karena firman Tuhan berkata, kalau kita datang kepada Tuhan yang berbeban berat, yang letih lesu, karena persoalan, karena masalah, karena tekanan ekonomi, karena tekanan hidup yang berat, maka Tuhan akan memberikan kelegaan. Kelegaan artinya jawaban. Tuhan memberikan jawaban, kelegaan, kelepasan. Bahkan firman Tuhan berkata dalam Ibrani 4 ayat 16, berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Rasul Paulus mengajak kita, mari kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, menghampiri Tuhan, menghampiri Allah kita yang penuh kasih. Di sini katakan menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ada pertolongan dari Tuhan, dan kalau kita datang kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita hari-hari ini, di mana dalam kalender Kristiani adalah hari-hari sengsaranya Yesus. Yesus sedang mempersiapkan diri untuk menghadap salib, dan kita tahu bahwa hari-hari masa penderitaan Yesus menuju ke Bukit Golgota. Firman Tuhan katakan bahwa dalam ayat yang ke-29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Kita akan mendapatkan ketenangan hanya di dalam Yesus Kristus. Dan firman Tuhan katakan, pikulah kuk yang kupasang. Kuk
itu beban yang Tuhan izinkan kita pikul. Bukan kita lari dari persoalan, tapi kita harus menghadapi persoalan itu dan belajar daripadanya. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Memang beban hidup itu diundang tidak diundang, dia mendatangi hidup kita, menghimpit hidup kita. Dan kita merasa letih, lesu, tak bergairah, tak bersemangat, merasa berat, susah. Tapi Tuhan bilang, Dia akan memberikan kelegaan, sentosa. Bahkan hadapi masalah itu, pikul kuk yang Tuhan izinkan. Dan dia, Yesus Tuhan berkata, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau bersama Yesus, pasti Dia tidak akan pernah meninggalkan, membiarkan kita. Firman Tuhan katakan, sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Mengapa saudara? Enak dan ringan. Karena kita pikul beban masalah kita. Bukan kita pikul sendiri, tapi bersama dengan Tuhan Yesus. Bahkan sebelumnya Dia telah memikul beban dosa kita di kayu salib. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Muliakan Allah dengan tubuhmu atau dengan hidupmu. Kita memuliakan Dia karena saya dan saudara telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Dari dosa Tuhan telah berikan dirinya. Beban hidup kita Dia tanggung di kayu salib. Dan firman Tuhan katakan lunas dibayar. So itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu atau hidupmu. Muliakan Dia. Jadi kita datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita, beban hidup kita, dan kita muliakan Dia. Kita senangkan hati Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus, dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19. Dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus, darah yang mahal. Dia tumpahkan di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Bahkan Dia sudah memikul beban hidup kita. Persoalan kita, Dia sudah bawa di kayu salib. Dan Dia menang dengan berkata, tetelestai, sudah selesai. Semua beban dosa kita yang kita wariskan dari nenek moyang kita di kayu salib, Dia telah tebus kita. Dia telah beli kita dengan harga yang tunai, mahal, dengan darahnya, darah anak domba Allah. Firman Tuhan berkata, Yohanes berkata dalam Yohanes 1 ayat 29, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Jadi anak domba Allah telah disembelih, yaitu Yesus Kristus, untuk menghapus segala dosa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu susah, karena ada persoalan, pergumulan, ada jalan keluar. Kita datang kepada Yesus, kita datang kepadanya, Dia akan memberikan pertolongan, kelegaan, kelepasan, bahkan kemenangan bagi saya dan saudara. Puji Tuhan, mari kita tetap maju, tetap setia. Walaupun kita tidak bisa beribadah mungkin di gereja, tapi kita dengar firman Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, datang kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong dan memberkati kita. Amin.